Selamat bertemu lagi di sekolah minggu pada saat ini. Anak-anak, Bu Ir yakin anak-anak pengen bangun pagi, terus membantu mama papa, membantu bapak ibu di rumah, mandi dan bersiap-siap untuk mengikuti sekolah minggu. Nah, saat ini sebelum firman, marilah kita berdoa. Semoga firman yang nanti kita dengarkan, anak-anak bisa mengerti dan bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa. Bu Ir hantarkan. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang sangat luar biasa yang kami terima hingga pada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk Engkau bangunkan kami pada pagi hari. Engkau telah siapkan waktu buat kami Tuhan untuk kami dapat bersekolah minggu pada saat ini. Terima kasih Tuhan, itu semua karena rencana-Mu saja. Bapa, pimpin kami dalam mengikuti sekolah minggu pada saat ini Tuhan, sehingga kami mengerti apa yang akan Kau firmankan nanti. Tuhan Yesus, akhirnya kami mau serahkan sekolah minggu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kehendak-Mu yang terjadi Tuhan, bukan kehendak kami sendiri. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus, doa ini kami minta. Terima kasih Yesus. Amin. Pada saat ini Bu Ir mau membacakan Alkitab. Kita ambil dari Markus 13 ayat 1 sampai 8. Ayo anak-anak dibuka Alkitabnya. Kita mau membaca dari Markus 13 ayat 1 sampai 8. Sudah ketemu di perjanjian baru apa lama ya kalau Markus itu anak-anak? Iya, perjanjian baru. Nah, kita baca bersama-sama Markus 13 ayat 1. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kaulah gedung-gedung yang hebat ini, tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Ya anak-anak, tadi sudah Bu Ir bacakan dari mana?
Markus 13 ayat 1 sampai 8. Lah, nats kita ambilkan dari Markus 13 ayat 5b. Mau Ibu bacakan ya, dengarkan ya anak-anak ya. Ayo kita baca bersama-sama. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Nah, di sini kita diperintah sama Tuhan. Waspadalah. Waspadalah. Kita diajak Tuhan untuk selalu waspada. Mengapa Bu Il kok selalu waspada? Iya, untuk kehidupan kita berjaga-jaga, kita waspada, kita berjaga-jaga. Anak-anak pernah dengar enggak pepatah sedia payung sebelum sebelum hujan. Nah, berjaga-jaga, sedia payung sebelum hujan. Lebih-lebih saat ini ya, musim penghujan gini ya, sering kali hampir tiap hari hujan. Nah, anak-anak kemana-mana harus dalam bepergian sedia payung, atau pakai motor bawa jas hujan. Soalnya apa? Nanti kalau pas bepergian tahu-tahu hujan, wah nggak ada pelindungnya, anak-anak bisa basah kuyup. Nah, Bu, kalau bepergian masa selalu bawa payung? Kalau aku pengen main misalkan ke tempat temen yang dekat rumah, aku juga harus bawa payung, Bu. Ya kalau dekat aja nggak usah bawa payung, nanti kalau mau hujan langsung lari pulang. Tapi kalau jauh bepergian harus, ini musim penghujan. Artinya tidak harus saklek. Anak-anak itu kalau bepergian kalau dekat gitu nggak usah bawa payung, nggak apa-apa. Tapi kalau jauh itu bawa payung atau jas hujan untuk musim musim penghujan seperti saat ini, ya kan? Itu artinya apa? Anak-anak harus berjaga-jaga biar nanti di saatnya rintik-rintik hujan titik, anak-anak santai. Oh nggak apa-apa, aku udah bawa payung, aku sudah berjaga-jaga. Nah, aku termasuk waspada. Sebelum hal buruk menimpaku, aku harus berjaga-jaga. Anak-anak selalu berjaga-jaga. Misalkan ada cerita, Bu Ir cerita tentang Tere pengen ke tempat neneknya yang di jauh sana, di desa jauh pelosok. Nah, Tere mau melakukan perjalanan sama bapak ibunya. Tahu-tahu kok aku harus siap-siap ya, membawa bekal. Nah, Tere ini ya berjaga-jaga, bawa bekal. Nanti kalau di jalan aku lapar, mama papaku nggak usah harus berhenti dan membelikan sesuatu buat aku untuk ngisi perut. Gitu enggak. Tapi Tere, wah di rumah ada apa ya Ma? Ada roti, dikasih dikasihkan tempat bekal. Terus ada Ma, aku pengen nasi goreng, tolong buatkan ya. Untuk apa? Mamanya tanya. Ya untuk bekal. Jadi nanti kalau di jalan itu tahu-tahu aku lapar, aku kan langsung bisa makan, Ma. Nah, kayak gitu. Jadi Tere juga harus berjaga-jaga. Nanti kalau toh di jalan, ya kalau ada warung. Kalau di desa jarang ya warung yang selalu buka gitu. Kalau ndelalai sampai sana malam, nah warung-warung udah pada tutup. Dan itu jarang ditemukan warung. Ini Tere sudah punya bekal. Aku lapar, aku makan di mobil.
gitu. Jadi harus selalu berjaga-jaga. Sekarang anak-anak jadi anak Tuhan nih, jaga-jaga apa yang harus kulakukan yo aku supaya berjaga-jaga. Kan kita nggak tahu nih besok Tuhan itu akan datang kapan, kita nggak tahu. Itu rahasia Tuhan. Nah, anak-anak bisa berjaga-jaga dengan apa, Bu Ir? Ya, membaca Alkitab, selalu memuji Tuhan. Kalau mainan sama temennya selalu berteman, tidak bermusuhan. Di sekolah selalu berbuat baik. Kalau ketemu teman, ya selalu berbagi kalau punya apa-apa. Nah, itu contoh-contoh kita juga berjaga-jaga. Berjaga-jaga menjadi apa? Sebagai murid Tuhan. Nah, anak-anak selalu berjaga-jaga dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Dimanapun anak-anak harus menunjukkan kalau anak-anak itu murid Tuhan dengan cara selalu berbuat baik, tidak sombong, selalu sabar, tidak suka marah-marah, ya kan? Nggak boleh selalu marah-marah, saling membantu. Nah, anak-anak juga harus selalu waspada. Ya toh, waspada, berjaga-jaga. Nah, itu cerita Bu Ir. Anak-anak di sini diajak untuk waspada dan selalu berjaga-jaga. Tahu ya maksudnya Bu Ir ya? Iya, pokoknya selalu berbuat baik, berjaga-jaga. Saya nggak boleh sombong. Saya nggak boleh iri. Saya harus selalu menolong kepada teman. Nggak boleh kok temannya jatuh malah syukur kowe salah mau nganu aku. Nggak boleh. Harus kalau temannya jatuh ya ditolong. Ya, saya kira cukup itu. Dan marilah kita tutup dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa untuk firman pada saat ini. Mari Bu Ir antarkan. Bapa yang Maha Kasih, kami kembali menghadap kehadirat-Mu Tuhan untuk mengucap syukur Tuhan atas firman yang telah Kau berikan kepada kami pada saat ini. Tuhan Yesus, kami merasakan Tuhan bahwa Engkau mengingatkan kami Tuhan untuk kami dapat waspada, untuk kami dapat berjaga-jaga Tuhan sebagai anak-anak-Mu di muka bumi ini Tuhan. Tuhan Yesus, ajari kami untuk selalu berbuat baik kepada sesama kami Tuhan. Tuhan, selanjutnya kami serahkan anak-anak kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Berkati kedua orang tuanya, berkati setiap apa yang dilakukan oleh anak-anak kami Tuhan dalam kehidupannya Tuhan, dalam belajarnya Tuhan. Engkau beri ketekunan Bapa sehingga anak-anak kami bisa meraih prestasi dengan maksimal. Tuhan Yesus, kami mau serahkan sisa hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kehendak-Mu yang terjadi Tuhan, bukan kehendak kami sendiri. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus doa ini kami minta. Terima kasih Yesus, terima kasih. Amin.